Oke teman-teman, balik lagi bersama gua di channel Dharma96. Jadi hari ini gua bakalan nge-review ya tentang pemasangan cakram double disc Jupiter Jet teman-teman. Nah jadi kemarin yang kemarin ya banyak nanya juga kan di video yang pertama gua upload itu kan, Bang, ngerubah cakram apa aja yang harus dirubah gitu kan, dan bahannya apa aja gitu kan. Nah di sini gua bakalan jelasin secara rinci ya, secara detail gitu kan, seperti apa pemasangannya dan seperti apa bahan-bahannya yang kita butuhkan gitu kan. Nah jadi buat temen-temen pantengin terus di channel gua ini. Oke, kita mulai dari double disc belakang ya. Di sini gua menggunakan cakram Satria FU ya teman-teman, dan gua dapat barang ini dari pasar loak ya. Jadi ini barang bekas teman-teman, cuman masih bawaan, masih ori ya. Nah jadi gue beli kemarin seharga 80.000. Nah jadi itu tuh sudah termasuk dengan selangnya ya. Nah dan juga kapilirnya. Cuman sini gue bermodalkan piston dalamnya karena tidak ada. Nah dalamnya ada piston, jadi gue beli seharga 20.000 kurang lebih. Kemudian bracket ya atau dudukan cakramnya. Nah, ini gua masih menggunakan bawaannya Satria FU ya teman-teman. Cuman yang gua rubah itu cuman dudukan buat si bracket ini. Nah, karena gua masih menggunakan as bawaan Jupiter Jet. Nah, kelihatan kan ya yang dalam ini bawaan as ya. Bawaannya as Jupiter teman-teman. Nggak gua rubah sama sekali. Cuman yang gua rubah itu posisi di bracket ini. Nah jadi gua las di atas tepat as roda ini. Nah kelihatan kan bekas lasnya ini. Nah, jadi teman-teman tinggal pasangkan ini ya ke tukang las, kemudian tempelin di as bawaan Jupiter Jet ini. Cuman yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah presisi dari cakram ini antara ini, dan harus pas dengan sejajar dengan ini, dengan as ini. Nah kalau tidak sejajar nantinya akan mentok teman-teman. Dan ini pun gua ganjal dengan ring 3 biji. Di dalamnya tuh ada ring 3 biji. Nah supaya tidak mentok ke baut ini. Soalnya di baut ini kan ada baut 4 ya. Nah supaya ada jarak, jadi gua ganjal dengan 3 biji. Nah jadi seperti itulah seputaran tentang cakram belakang ini. Jadi teman-teman bisa kelihatan ini tuh as bawaan FU, dan ini pendek, cuman gua las tepat di atas dudukan as Jupiter Jet. Nah bisa kelihatan juga kan bekas lasnya. Jadi ini tuh pendek ya, dan mudahnya itu kita tidak memerlukan bahan tambahan teman-teman, dan tetap menggunakan as Jupiter Jet, cuman kita las di atasnya aja, dan harus center dengan dudukan cakram ini ya. Nah jadi seperti itulah teman-teman nge-review dari cakram ini. Dan piring ini gua menggunakan bawaan mesin Jupiter ya, yang punya depan, cuman gua pasang di belakang teman-teman. Nah, biar biayanya tidak nambah, makanya gue pakai bawaannya saja. Dan juga dudukan ini ya, dudukan cakram di belakang ini tuh ada dudukan nih teman-teman, adaptor. Harus beli dudukan dulu. Nah, dan kemarin gua beli ini seharga 120. Dan jangan lupa ketika beli juga kita harus nyari yang pas ya. Nah kebetulan gua ini pakai punya Poswan karena dudukannya itu yang kecil, jadi pas banget buat Jupiter. Nah kemudian kita bor nih teman-teman agar bisa melubangi tempat buat baut ini. Nah jadi kita harus ngebobot dulu ya ke tukang baut untuk membor. Kemudian lanjut ke bagian kapiler teman-teman. Di
bisa dilihat ya, ini merek Nissin, dan ini semuanya juga masih bawaan Satria FQ ya. Yang harus diperhatikan adalah dudukan untuk kapiler ini. Dan ini gua menggunakan plat masih bawaan Jupiter Jet teman-teman. Nah, jika teman-teman peka pasti tahulah kan plat ini. Dulu dudukannya tuh seperti ini ya, di sini. Cuman gua ubah posisinya ke atas seperti ini. Dan lubang sini pun bisa dilihat ya. Nah, lubang di sini masih bawaannya. Kan ada 3, yang satu, dan ini 1. Jadi teman-teman nggak perlu mengubah sesuatu lagi ya, atau ngebor lagi. Cukup dengan bawaan Jupiter ini teman-teman bisa pasang kapiler ini. Sedikit tambahannya, cari baut yang 10 panjang untuk mengukur jarak jauhnya itu supaya tidak mentok ke sasis ini. Nah, jadi gue pasang baut 2 ya, atau mur, kemudian dipasang lagi di sini. Jadi kita bisa ukur jarak jauh, ukur jarak jauh seperti berapa gitu kan. Jadi ntar posisi di atas ini mengikuti di bawah ini, karena ini platnya ini kan tidak rata, bergelombang gitu kan. Nah, jadi kita harus ukur sesuai keinginan dan posisikan posisi ini tuh berdiri ya, harus lurus, tidak boleh bengkok ya. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, ini gua pakai plat tambahan ya, atau dulu tuh dudukan rem belakang. Kemudian pasang baut 10. Kemudian ini juga baut 10 juga ya. Jadi teman-teman harus siapkan baut 10 2 plus ring sama bautnya. Nah, bisa dilihat ya, ini tuh baut ya, 1, dan ini juga 1, baut 10 ya, jangan sampai lupa teman-teman. Terus lanjut ke plat ini. Nah, ini plat gua beli atau gua bikin di tukang las ya. Dan kata mamang lasnya, biar enak posisinya kapiler ini harus dibikin huruf J atau melingkar. Nah, bisa dilihat ya, ini hurufnya kan seperti J ya, abjad gitu kan. Jadi otomatis sangat simpel, bikin plat ini lurus, kemudian nempel di sini dan posisikan jangan lurus seperti ini, tapi harus agak serongin seperti ini ya. Supaya apa? Supaya jadi ketika si rem ini ditekan, maka ini pun akan naik ke atas. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, bisa dilihat ya, jadi ini ke bawah, ini ngangkat ke atas ya. Dan seberapa harganya plus bahan sama ongkos pasangnya ya. Dan kata memang bubutnya dikasih ya udah 40.000 aja. Jadi gua bikin plat ini sama ongkos pasang dan bahannya itu seharga 40.000 teman-teman. Dan ini gua menggunakan per atau switch rem ya, punya switch rem kan. Nah, jadi gua pasang di sini pernya, kemudian sampai nempel di sini. Dan fungsinya adalah ketika rem ini dipijak akan kembali ke atas dan menahan tenaganya, jadi tidak mentok ya. Jadi seperti itulah seputaran harga plus ongkos pasang tentang kapiler ini. Kemudian lanjut ke selang ini. Nah, selang ini rencananya nih bakalan gua pasang sini ya, wadah remnya. Cuman karena ini kan kemarin gua belum rapi, jadi gua pasang si wadah remnya itu masukin ke dalam
Jadi posisi si wadah minyak remnya tuh di belakang bodi ini ya, gua masukin ke dalam. Dan nanti kedepannya bahkan gua rapiin biar kelihatan kece. Nanti pasang di sini ya, dudukan pas ini untuk si wadah minyak remnya. Dan harga selang ini bisa boleh dipakai apa aja ya. Dan ini gue pakai selang bensin, cuman resikonya selang bensin ini mudah sekali robek, jadi harus hati-hati jangan sampai robek gitu kan. Nah, jangan lupa pasang juga bracket ya atau perekat agar kuat dan tidak bocor. Dan ini gua pakai lakban ya, dan buat sementara doang supaya kuat gua pasang ini. Oke, segitu. Mungkin penasaran juga ya, takutnya ini dikira bohong ya. Mana nih dudukannya minyak remnya? Oke, kita lanjut ke atas. Jadi posisinya tuh di dalam ini teman-teman. Bentar ya, gua buka dulu. Aduh, kelihatan kan nih ya? Tahan. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini tuh wadah minyak remnya ya. Gua simpen di sini. Jadi dulu tuh sengaja gue simpen sini ya, karena ini kan belum rapi. Jadi yang kemarin gue tuh sempat yang penting gue pasang dulu deh biar bisa jalan dulu. Nah, gue pasang di sini. Jadi bukan rekayasa atau bohongan ya, emang bener-bener bohong. Cuman gue sembunyiin di dalam ini si minyak remnya. Oke, kita tutup lagi teman-teman. Oke, jadi seperti itulah proses pemasangan cakram Jupiter Jet. Semakin kelihatan keren ya, atau garang sekali ya, modif ala-ala anak sekolah atau anak pelajar gitu kan. Tapi cakram itu menambah gaya ganteng ya, atau daya tarik gitu kan, laki banget lah. Semakin mantap pisan lah Jupiter Jet ini. Bisa dilihat ya, cakramnya tuh wah, anjir, keren, ganteng lah. Kopling piringan oke. Mungkin cukup sekian vlog gua dari ini, dan kedepannya bakalan